Pada video project kali ini, kami akan membahas sebuah isu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi perhatian publik, yaitu pelanggaran aktivis HAM yaitu Andri Yunus. Kasus ini menjadi bukti bahwa perjuangan menegakkan keadilan dan hak asasi manusia masih menghadapi berbagai ancaman di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Juwita Putranti Cynthia Sofia dengan NIM 32524331. Perkenalkan, nama saya Karisma Rahmadani Masondang dengan NIM 3253311007. Dengan NIM 3252411007. Halo, perkenalkan, nama saya Ren Putra Ali dengan NIM 3253311002. Perkenalkan, nama saya Roger Paro Girsang dengan NIM 3253111013. Perkenalkan, nama saya Rutsa Maria Simanungkali dengan NIM 3253311012. Aktivis Kontras Andri Yunus yang terjadi Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Namun dalam kenyataannya masih banyak aktivis HAM yang mengalami intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan ketika memperjuangkan keadilannya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap aktivis HAM yaitu Andri Yunus. Adanya penjelasan kasus yang kami ambil adalah Andri Yunus dikenal sebagai aktivis HAM yang aktif menyuarakan berbagai isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam perjuangannya, beliau mengalami tindakan penyerangan yang juga berkaitan dengan aktivitas advokasi yang dilakukannya. Kasus ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan berpendapat dan keamanan para pembela HAM di Indonesia. Penyerangan terhadap aktivis HAM ini hanya menyerang individu, tetapi juga mengancam demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya melindungi aktivis HAM seperti Andri Yunus ini. Di mana aktivis HAM Andri Yunus ini ia diserang saat perjalanan pulang. Nah, di sini kita sebagai masyarakat harus bisa berperan dan menganggap bahwa perjuangan HAM itu tidak hanya berkaitan dengan politik. Padahal HAM itu kan menyangkut tentang hak asasi manusia yang dimana tentang kebebasan dan juga rasa aman untuk seluruh warga negara. Jadi kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran betapa pentingnya kita saling berkolaborasi untuk memperjuangkan hak asasi kita sebagai manusia. Selanjutnya kita masuk pada visual diagram penyerangan aktivis HAM Andri Yunus. Yang ada kami buat 6 faktor. Yang pertama, faktor material. Indonesia dinilai masih mengalami kekosongan hukum yang spesifik bagi keselamatan para pembela HAM. Faktor ketersediaan regulasi khusus perlindungan aktivis. Dari segi bahan hukum atau regulasi, Indonesia dinilai masih mengalami kekosongan hukum yang spesifik bagi keselamatan para pembela HAM. Meskipun secara normatif, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin kebebasan berpendapat dan hak atas rasa aman,
Aturan turunan yang mengikat secara konkret untuk perlindungan fisik pembela HAM di lapangan belum tersedia secara optimal. Akibat ketiadaan payung hukum ini, penyerangan terhadap pengawas demokrasi seringkali direduksi menjadi kasus penganiayaan pidana umum biasa tanpa menyentuh esensi perlindungan terhadap profesi advokasinya. Lalu faktor yang kedua, environment. Ruang gerak pembela HAM di Indonesia dikelilingi konflik kepentingan yang sangat tinggi. Faktor lingkungan eksternal memperlihatkan bahwa ruang gerak pembela HAM di Indonesia dikelilingi oleh tensi konflik kepentingan yang sangat tinggi. Aktivitas Andri Yunus dalam melakukan pengawasan sosial serta melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan publik tertentu memicu reaksi langsung pihak-pihak mapan yang memegang otoritas kekuasaan atau ekonomi. Benturan kepentingan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh risiko, hingga akhirnya termanifestasi dalam bentuk aksi kekerasan nyata di lapangan sebagai respon atas ketidaknyamanan pihak-pihak tersebut terhadap kritik korban. Lalu faktor yang ketiga, measurement. Belum adanya indikator penilaian capaian dan evaluasi kinerja penegak hukum. Faktor ini menyoroti bagaimana kriteria, indikator kinerja, atau parameter penilaian yang digunakan oleh institusi negara dalam mengukur tingkat keberhasilan perlindungan HAM dan penyelesaian sebuah kasus. Belum adanya indikator penilaian capaian yang transparan dan ketat dari pemerintah untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan terhadap warga lokal. Akibatnya, lambatnya pengusutan dalang intelektual tidak memiliki konsekuensi sanksi yang institusional yang jelas karena tidak adanya parameter keberhasilan penyelesaian kasus yang baku. Lalu yang keempat, MEDOT, sistem pengamanan yang masih lemah. Faktor metode berkaitan dengan sistem pengamanan yang dinilai masih sangat lemah, cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Pada malam kejadian, korban sedang berkendara sendirian menggunakan sepeda motor tanpa adanya protokol pengamanan mandiri atau pengawasan terpadu dari lembaga perlindungan hukum. Celah pengamanan di ruang publik pada larut malam ini dimanfaatkan mudah oleh kedua pelaku untuk mendekati, menyiramkan air keras dan melarikan diri tanpa hambatan berarti di jalan raya. Lalu yang selanjutnya, faktor mesin. Keterlibatan penyebaran kamera pengawas publik di area yang rawan. Dalam konteks kasus hukum dan keamanan kontemporer, faktor ini mengacu pada ketersediaan, manfaatan, atau justru kegagalan teknologi dan sarana pendukung dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan. Contohnya yaitu keterbatasan penyebaran kamera pengawas atau CCTV publik yang berspesifikasi tinggi di area rawan. Selain itu, faktor ini juga mencakup eksistensi platform digital seperti media podcast atau media sosial yang menjadi sarana bagi aktivis untuk menyebarkan kritik. Namun di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat mempermudah pihak lawan untuk memantau keberadaan dan aktivitas harian dari korban. Lalu yang selanjutnya, faktor man atau manusia. Faktor motif pembungkaman aktivitas advokasi. Faktor ini bersumber dari dimensi manusia atau aktor, di mana penyerangan diduga kuat memiliki motif ideologis untuk membungkam aktivitas kelantangan korban sebagai seorang aktivis HAM. Sebagai bagian dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, korban sangat vokal dalam menyuarakan kritik dan advokasi kemanusiaan. Salah satunya melalui media podcast di kantor YLBHI, tepat sebelum peristiwa penyerangan terjadi. Cairan kimia berbahaya yang sengaja diarahkan ke bagian vital wajah mengindikasikan adanya perencanaan matang dari aktor intelektual untuk menghentikan gerakan advokasi korban dengan cara mencederai integritas fisik secara permanen. Dari keenam faktor ini dapat disimpulkan di bagian kepala diagram tulang ikan ini, yaitu fishbone, yaitu terjadinya penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang mengancam hak dan kebebasan
sipil dalam negara demokrasi. Dalam dunia negara, salah satu tujuan negara adalah melindungi hak dan keamanan warga negaranya. Negara memiliki kewajiban menjamin kebebasan berpendapat serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat dan dunia. Namun, penyerangan terhadap aktivis HAM menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan fungsi negara sebagai perlindungan hak warga negara. Kasus ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh rasa aman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi, setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Karena itu, segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis HAM merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap aktivis HAM. Selain itu, organisasi internasional dan lembaga HAM dunia juga berperan dalam mengawasi perlindungan HAM di berbagai negara agar keadilan dapat ditegakkan. Menurut kelompok kami yang pertama itu negara harus memperkuat penegakan hukum secara adil dan transparan terhadap aktivis HAM. Yang kedua, penegakan hukum HAM harus dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga, masyarakat juga harus lebih peduli terhadap keseluruhan perkembangan politik. Yang keempat, pendidikan tentang HAM itu perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat tercipta masyarakat yang menghargai hak dan pendapat orang lain. Hak asasi manusia atau HAM bukan hanya sekedar tentang hukum, tetapi tentang kemanusiaan dan juga tentang hak kita. Ketika suara keadilan dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam ancaman. Mari bersama menghargai pendapat, menjaga kebebasan dan memperjuangkan keadilan demi Indonesia yang aman, adil dan bermartabat. Sekian 7 proyek kelompok sadar kami tentang negara dan HAM. Terima kasih Terima sudah kasih telah menyaksikan. menyaksikan.